Selamat siang Pak Budiantoro dan teman-teman. Saya Michael Darmoko dari Fakultas Teknik Sipil Angkatan 2020 Warung Buncit ingin mempresentasikan tentang berpikir positif dan komunikasi efektif. Berpikir positif. Berpikir dan bersikap positif merupakan perilaku yang baik yang sesuai dengan norma dan nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Cara berpikir yang logis memandang sesuatu dari nilai positifnya terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar, sehingga tidak akan putus asa dengan masalah yang sedang dihadapi dan mudah untuk mencari jalan keluarnya. Ciri-ciri orang berpikir positif yang pertama adalah tidak mudah menyerah dengan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua, menganggap masalah sebagai tantangan. Yang ketiga, mensyukuri apa yang telah dimiliki. Yang keempat, menggunakan bahasa yang positif. Dan yang kelima adalah berpikiran terbuka dalam menerima saran. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Menurut Rutans, pada tahun 2006, kebanyakan definisi komunikasi yang digunakan dalam buku perilaku organisasi menekankan penggunaan simbol-simbol untuk mentransfer makna informasi. Macam-macam komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi lisan. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Komunikasi verbal penting karena efisien. Yang kedua adalah non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan atau menyenangkan. Yang ketiga, secara tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Yang keempat adalah visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis atau verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengonsumsi ide dan informasi. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen penting dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Yang keempat adalah media. Media adalah alat penghubung atau saran dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Yang kelima adalah feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikator. Dan yang terakhir adalah efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan tersebut. Sekian dan terima kasih untuk mendengarkan presentasi saya.